Shalom. Mari lambaikan tangan. Shalom. Selamat datang, selamat beribadah Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, cucu-cucu. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Bersama-sama beribadah kita mau memperingati hari kenaikan Kristus ke surga. Dan kita mau bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan mengagungkan Dia. Saya persilahkan semua untuk berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita dan menerima votum dan salam. Yang dikasih oleh Tuhan, dengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam ibadah, dalam kita merayakan hari kenaikan Kristus. Perkataan Tuhan Yesus bahkan sebelum Ia disalibkan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nanti saya akan sambung dalam Kisah Rasul ketika Dia naik ke sorga. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini perkataannya sebelum Ia disalibkan. Ia sudah memberikan janji bahwa Dia akan naik ke sorga. Sesudah Ia bangkit, Ia berkata lagi kepada murid-muridnya dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Jadi sejak Yesus naik ke sorga, 10 hari kemudian yang kita akan peringati nanti tanggal 8 Juni, hari Minggu, itu kita memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus seperti yang Ia janjikan. Jadi hari Minggu adalah hari kebangkitan. Hari Minggu adalah peringatan Roh Kudus dicurahkan. Jadi kalau orang Kristen melalaikan ibadah Minggu, dia tidak mengerti asas iman Kristen. Sudahkah Roh Kudus hidup di hatimu? Mari kita katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba.
Putra Tunggal-Mu ke dunia ini. Allah yang kemudian mengirimkan Roh Kudus hadir di batin kami. Engkaulah Allah yang benar. Kami mengagungkan Engkau dengan kebenaran-kebenaran yang sudah Engkau nyatakan. Turunlah kiranya atas ibadah ini anugerah, sejahtera, hikmat, pengetahuan, pewahyuan, kerendahan hati, roh yang takut akan Tuhan serta taat akan firman-Nya datang menaungi kita dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga setiap kebenaran yang Engkau nyatakan, yang kami pahami, kami siap melakukannya. Dan hidup ini Tuhan ubahkan menjadi serupa dengan apa yang telah Tuhan tetapkan, menjadi saksi-Mu, surat kiriman Kristus yang mudah dibaca, baik dari dalam rumah tangga kami sampai ke ujung bumi. Damai sejahtera tetap atas umat-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Karena kita adalah keluarga, jadi kita mau kasih salam minimal 3 orang yang sudah sebulan gak ketemu. 3 orang yang sudah sebulan gak ketemu. Silakan berdiri, kasih pelukan, kasih kata-kata indah. Katakan selamat beribadah. 3 orang yang sebulan gak ketemu. Semua boleh berdiri. Mari dipersilakan berdiri. Yang belum salaman boleh salaman, masih ada waktu. Karena kita adalah keluarga. Kita adalah keluarga yang datang kepada Allah untuk memuji-muji Dia. Karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Dia sudah menyerahkan nyawanya. Dan Dia sudah membuktikan bahwa Dia Allah mengalahkan maut. Dan Dia sudah pergi ke tempat Bapa, menunggu kita, menyediakan tempat bagi kita. Katakan, hanya di dalam nama-Nya. Firman terang
membaca litani dari Mazmur nomor 57 ayat yang ke-10, ke-11 dan ke-12 kita membaca bersama-sama. Mazmur nomor 57 10, 11 dan 12. Ada amin? Mari bersama-sama ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Apa yang sudah Tuhan rencanakan sejak dunia dijadikan, mungkin tidak bisa kita pahami. Tapi satu kata yang mungkin kita bisa simpan dalam hati kita adalah kasih-Nya. Dia rela melakukan apapun juga supaya kita yang adalah biji matanya aman dalam dekapan-Nya dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Itu sebabnya kita patut bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan dan memuji-muji Dia buat semua yang sudah Tuhan lakukan. Ketika kita memperingati ini, tadi sudah dibaca oleh Bu Pris bahwa Dia menyediakan tempat yang belum kita pikirkan dan belum akan kita hadapi sekarang, tapi sudah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu. Mari mengambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sementara musik akan berjalan, akan memainkan pujian buat Tuhan, kita mengucap syukur untuk kasih setia-Nya. Hanya karena kasih-Nya Tuhan lakukan segala hal supaya kita diselamatkan. Tuhan dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
kepadamu ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan puji-pujian bagimu Tuhan di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar mengatasi langit, keagunganmu mencapai awan-awan. Tinggikanlah Tuhan mengatasi langit ya Allah, kasih setiamu mengatasi seluruh bumi. Yang percaya katakan haleluya, karena Dia adalah yang termulia di seantero dunia. Hanya Yesus kita yang termulia. Amin. Haleluya. Karena Dia besar, karena Dia agung, karena Dia mulia, Dia layak menerima kemuliaan, kejayaan. Besarlah Tuhan, Besarlah Tuhan
persilahkan vokal grup paling hits di Rehoboth tahun ini untuk mempersembahkan pujian. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan. Aku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Untukku lewati api, dalam Kau ada bagiku. Kau sungguh Kau Bapa dan sahabat, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi. Biasakan hari-hari seperti ini kan kita di kantor, kita di tempat kerja. Tapi hari ini hari Kamis kita kumpul di sini.
Pagi-pagi saya nonton televisi, di Pasar Senen itu orang sibuk untuk pulang. Lalu wartawan dan sebagainya mereka bilang kita libur karena ini adalah kenaikan Isa Al-Masih. Orang-orang yang bukan Kristen juga menyebut itu, apalagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Kami tahu bahwa ini bukan sesuatu yang kebetulan dan menjadi hanya tradisi untuk kami setiap tahun kami melakukannya. Tetapi kami harus menyadari bahwa semua momen yang terjadi yang terkait dengan pribadi Kristus dan pekerjaanmu, yang dengan tujuan menyelamatkan kami, itu sangat penting buat hidup kami. Karena itu kiranya pada hari ini ibadah kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga menjadi momen yang sangat penting dan perenungan buat kami sekalian. Sehingga hari-hari ke depan kami terus memiliki pengharapan bahwa ada masa yang Kau akan datang kembali. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami agar setiap kata dan kalimat yang kami baca dari firman-Mu, Roh Kudus yang telah mewahyukan firman-Mu itu, Roh yang samalah yang mengiluminasikannya kepada kami hari ini, agar kami dapat mengertinya. Dan setelah kami mengerti, ajarlah kami untuk melakukannya seperti apa yang Tuhan mau. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita melihat firman Tuhan. Karena ini kita ibadahnya hanya satu kali. Jadi jangan bosan. Kita yang duduk tidak keringat, saudara. Saya sampai terheran-heran itu dua yang menari di depan itu sampai keringatnya luar biasa. Kalau orang main tamboring sendiri, salah benar orang tidak tahu. Tapi kalau 1-2 orang, mereka harus dengan penuh konsentrasi untuk tidak ada kesalahan. Bayangkan sampai duduk juga masih kipas-kipas. Padahal AC kita sudah cukup bagus. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Senang sekali. Puji Tuhan. Kalau ini mereka murid-murid yang bersama dengan Yesus. Tidak tahu siapa yang Andreas, siapa yang Yakobus. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan dari ada 3 teks. Dan kalau kita baca semua itu, kita tidak punya cukup waktu. Tapi dari 3 teks yang dibagi, yang dikirim oleh Ibu Gembala dari tim penggembalaan, kita coba untuk melihat teks itu dan saya akan membacakan 3 ayat dari teks itu. 1 dari Perjanjian Lama dan 2 dari Perjanjian Baru. Mazmur 47, Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11 dan Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Mazmur 47 ayat 6, demikian kata Alkitab. Allah telah naik dengan diiring-iringi sorak-sorai, ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Efesus 1 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita, yang sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara, ayat-ayat ini berbicara tentang kenaikan. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak tahu apa arti dari kenaikan. Tapi konteks yang kita mau pikirkan hari ini adalah kenaikan itu bertalian dengan perpisahan pada murid-muridnya.
Tahun 2019, mungkin ada di antara Bapak Ibu tidak tahu kalau Ibu Wasti itu pernah mengalami penyakit yang sangat luar biasa. Setelah dia ujian proposal untuk disertasi, sudah keluar promotor punya nama dan sebagainya, tiba-tiba dia penyakit yang kombinasinya luar biasa. Dan kami merasa, saya sebagai suami merasa, Tuhan tolong, bagaimana cara kami mengatasi waktu itu. Apalagi pada waktu itu COVID. Tiba-tiba saya dapat undangan dari Malaysia pada tahun 2019, itu adalah Natal gabungan di Malaysia. Dan biasa kalau panitia mengundang, yang diundang itu yang siapkan tiket pergi pulang. Kalau kau mau bawa orang lain, tanggung sendiri. Ibu Wasti bilang begini, Pak, aku mau ikut ya. Aku kasih tahu dengan anak-anak di Balikpapan untuk biaya, saya ikut. Setelah itu saya bilang, oke lah kita jalan. Tapi dia tambahkan satu kalimat yang menjadi perenungan saya. Aku mau pergi untuk ketemu dengan keluarga di Malaysia dan di Brunei. Siapa tahu ini adalah pergi yang terakhir kali. Saya bilang, Ma, kalau mau pergi untuk terakhir kali, jangan ikut ya. Aku pergi sendiri. Tapi kalau mau pergi untuk nanti lain kali kita pergi, ikut. Dan kami pergi, saudara. Sampai hari ini sehat. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena istilah pergi jangan-jangan terakhir, dia takut nanti kalau pulang penyakit menjadi besar dan itu kali terakhir dia pergi dan itu menjadi perpisahan dengan keluarga. Saudara yang kekasih, kalau kita pernah tinggal di rumah orang, ada dua hal yang terjadi. Ketika kalau kita mau pergi, kita bilang begini, saya mau berangkat. Kesan yang pertama orang bilang begini, kenapa cepat pergi ya? Tunggu lagi 1 minggu baru pergi. Kesannya itu apa? Artinya Anda menjadi tamu di rumah itu menyenangkan. Oh. Mungkin tolong dari sana, ini tidak bisa nyambung. Ya, tema kita pada hari ini Bapak Ibu adalah signifikansi keselamatan dari kenaikan Kristus ke sorga. Kita mau berbicara tentang inti, makna yang sangat penting yang disebut dengan signifikansi, sesuatu yang sangat penting yang menjadi perenungan buat kita pada hari ini. Dari ketiga teks Mazmur 47 dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11 dan Efesus 1 ayat 15 sampai 23 sama seperti ada simfoni lintas waktu. Ya. Beberapa waktu yang lalu di gereja kita dan dalam setiap buletin di setiap minggu itu tertulis simfoni antar generasi. Artinya bahwa supaya antara muda dan yang tua itu tidak ada perbedaan. Yang membedakan kita itu hanya usia. Tetapi semestinya cara pandang kita, pelayanan kita, persekutuan kita itu menyatu di dalam gereja sebagai tubuhnya. Karena itu kalau kita berbicara tentang simfoni lintas waktu, yakni waktu masa lampau, masa sekarang dan masa akan datang, dan semuanya itu bertalian yang punya hubungan dengan Kristus sebagai Tuhan kita yang kita percaya pada hari ini. Saudara, yang dimaksudkan dengan simfoni lintas waktu adalah sebuah harmoni atau kolaborasi. Waktu adalah sebuah kolaborasi yang melibatkan unsur-unsur dari berbagai masa, namun menyatu dalam satu kesatuan. Kita disatukan dalam gereja Kemah Injil Jemaat Rehoboth yang datang dari berbagai-bagai tempat. Datang dengan budaya tersendiri,
datang dari latar belakang gereja tersendiri, lalu Tuhan menghimpunkan kita dalam gereja ini. Kita dibuat menjadi salah satu kolaborasi supaya ada kesatuan di bawah kepemimpinan penggembalaan yang ada di tempat ini. Simfoni itu berbicara tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi, tetapi disatukan dalam cara pandang. Dan itu terjadi, itu bisa menyangkut dengan masalah budaya, menyangkut dengan masalah pekerjaan, dan sebagainya. Dari 3 teks ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berbicara tentang Kristus yang ada pada masa kekekalan. Ya, masa kekekalan. Sampai hari ini orang tidak bisa menghitung angka kekekalan secara kuantitatif. Karena angka kekekalan itu tidak bisa dihitung berapa jumlah. 1000 tahunkah, 2000 tahunkah, berapa abad ke depan, orang tidak tahu. Tetapi ketika kita berbicara tentang kekekalan, itu berbicara dengan kualitas. Apa yang dimaksudkan dengan kualitas itu artinya Allah itu kekal, Kristus itu kekal, Roh Kudus kekal. Di dalam Trinitas itu menjadi satu kesatuan yang dibedakan dalam pribadi, yang nantinya gereja itu percaya kepada Tuhan, dan kita ini adalah mempelai perempuan daripada Kristus yang adalah mempelai laki-laki. Satu waktu nanti kita akan ada di dalam kekekalan itu. Karena itu saudara, kalau kita berbicara tentang lintas waktu itu adalah kekekalan, dan itu menyangkut dengan pribadi Kristus, nubuatan, inkarnasi, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan akan datang kembali dalam masa yang akan datang. Saudara, hanya ada satu yang belum kita tahu, kapan dia akan datang. Alkitab tidak pernah memberitahukan kepada kita kapan dia akan datang. Hanya dalam kesimpulan saya belajar Alkitab bertahun-tahun, hanya ada 2 ayat yang memberitahukan, dan menurut pandangan saya, kira-kira itu bisa menolong untuk kita tahu kapan Tuhan akan datang. Yang pertama adalah Kisah 3 ayat 21. Khotbah sulung di mimbar Pentakosta setelah Roh Kudus itu dicurahkan kepada murid-murid pada waktu itu. Petrus berkata, Kristus itu tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Setelah itu dia akan datang kembali. Istilah pemulihan itu berbicara tentang restorasi, pembaharuan, pemulihan gereja. Jadi Kristus itu tidak akan datang kalau tidak ada pemulihan bangsa-bangsa. Kristus tidak akan datang kalau gereja itu tidak mengalami transformasi yang sesungguhnya. Dan ayat yang kedua adalah Matius 24 ayat yang ke-14. Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan di seluruh dunia. Setelah itu dia akan datang kembali. Karena itu saudara, kalau kita berbicara tentang lintas waktu, yang ada kaitannya dengan pribadi Kristus adalah tentang nubuatannya, kelahirannya, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan. Kemanusiaannya ada awalnya. Kapan dia dikandung, kapan dia dilahirkan. Berapa lama dia tinggal di dunia ini, Alkitab memberitahukan kepada kita. Tetapi kealahannya tidak pernah kita tahu. Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kerajaannya. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya membawa kita untuk melihat salah satu narasi. Kalau andai kata saya berikan pen kepada saudara, memberikan lembaran, lalu masing-masing menulis tentang narasi kenaikan Tuhan Yesus, mungkin masing-masing akan menggunakan kalimat tersendiri. Tapi ini yang saya tulis. Hari ini kita memperingati satu peristiwa dalam kehidupan Yesus Kristus dan dalam sejarah keselamatan umat manusia, yaitu kenaikannya ke surga. Kenaikan Kristus bukan sekedar akhir dari pelayanannya di bumi, melainkan puncak dari karya keselamatan yang telah dia mulai sejak inkarnasinya. Peristiwa ini menandai bahwa misi penyelamatan digenapi dan kini Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa
sebagai imam besar yang menjadi perantara kita dan raja yang berkuasa atas segala sesuatu. Saudara, ini hal yang sangat penting. Lanjut. Kenaikan Kristus memiliki makna yang dalam. Ia tidak meninggalkan kita, tetapi justru menyempurnakan janji keselamatan itu. Melalui kenaikannya kita menerima pengharapan yang teguh akan hidup yang kekal, janji akan kedatangan Roh Kudus, dan pengutusan untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Inilah bukti kasih Allah yang terus bekerja, bahkan setelah melintasi salib dan kebangkitannya. Saya memikirkan itu dan membuat dalam narasi singkat untuk memberikan kepada kita gambaran bagaimana Kristus itu naik dan Dia telah melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Lanjut. Saudara, berdasarkan narasi tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan perhatikan beberapa signifikansi dari kenaikan Kristus. Yang pertama, kita mulai dari Perjanjian Lama. Yang pertama adalah signifikansi kenaikan Kristus yang mengandung makna profetik untuk masa yang akan datang. Istilah profetik itu berbicara tentang penyampaian. Istilah profetik itu berkaitan dengan nabi. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Kristus punya jabatan nabi, imam, dan raja. Dan setelah Dia naik ke surga, maka berita tentang profetik tentang Kristus itu perlu disampaikan kepada segala bangsa. Karena itu saudara sekalian, dalam ayat yang ke-6 berkata, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Istilah naik dalam terjemahan Ibrani itu artinya bahwa Dia beranjak, Dia naik ke atas gunung, maupun kiasan seperti naik takhta atau naik ke surga. Karena itu makna dalam konteks Mazmur 47 ayat yang ke-6 itu berbicara, Allah telah naik dengan sorak-sorai, menggambarkan perayaan kemenangan Allah sebagai raja atas seluruh bumi. Dan naik di sini dimengerti dalam beberapa pengertian sebagai berikut. Mengapa Alkitab berkata bahwa ketika Allah naik, kalau Allah naik dalam Perjanjian Lama itu menyangkut dengan pribadi Allah, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketiga pribadi itu memiliki esensi yang sama. Dialah Allah yang kekal dan Kristus kekal dan Roh Kudus itu kekal. Lalu kalau Dia naik, mengapa ada sukacita dan sorak-sorai? Sukacita dan sorak-sorai itu berbicara tentang tanda kemenangan. Kalau Kristus naik kembali ke sorga, itu artinya ada kemenangan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 15, hai maut, di manakah sengatmu? Engkau tidak punya kuasa lagi untuk mengatasi, karena Dia telah menang dalam segala sesuatu. Dan Allah telah naik itu artinya menggambarkan perayaan kemenangan Allah sebagai raja di atas segala raja. Dan itulah yang dikemukakan oleh Abe Simpson ketika ia berkata, yang terakhir, raja. Injil 4 berganda itu yang terakhir. Dialah raja yang akan datang. Kalau Dia datang akan digenapi Filipi 2 ayat yang ke-11. Bahwa semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut bahwa Dia raja di atas segala raja. Implikasinya buat kita pada hari ini, kita sama seperti orang yang ada di dalam maut. Paulus berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Dahulu kamu mati oleh karena pelanggaran, mati oleh karena dosa, mati oleh karena keinginan hawa nafsu yang ada di dalam dirimu. Tetapi dalam ayat yang keempat Paulus berkata, tetapi katanya, kalau kita menafsirkan Alkitab dan kita menemukan kata tetapi antara ayat di atas dan ayat di bawah, itu artinya tetapi itu membatalkan semua yang ada di bawah. Paulus berkata, tetapi oleh anugerah Allah kamu dihidupkan. Dan kalau kita dihidupkan itu artinya bahwa kita keluar dari antara orang mati. Kalau kita dihidupkan itu artinya kita keluar dari kematian. Kematian yang dimaksudkan ini bukan kematian jasmani. Dan orang memberikan definisi dan memberitahukan kepada kita. Kematian itu ada 3 jenis dalam bukunya Ronald Lake. Dia berkata, kematian yang pertama adalah kematian jasmani.
Definisi daripada kematian jasmani adalah keterpisahan antara tubuh, roh, dan jiwa. Kematian yang kedua adalah kematian rohani. Kematian rohani adalah dia hidup, dia berjalan dan dia melakukan aktivitasnya, tapi dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan kematian yang ketiga menurut Ronald Lake dalam bukunya Melayani dengan Efektif, dia berkata bahwa akan terjadi keterpisahan dengan Allah untuk selama-lamanya. Tidak akan ada jambatan antara neraka dengan sorga, supaya mereka yang sudah ada di neraka bisa datang kembali. Dan menurut Ronald Lake, dia berkata itu terpisah dan itu melambangkan kematian yang selama-lamanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita perlu bersorak-sorai, bersukacita dan memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena kita mati di dalam dosa, tetapi oleh anugerah Tuhan telah kita dibangkitkan bersama-sama pada hari ini. Karena itu kalau kita mau perhatikan, ada beberapa istilah naik yang punya pengertian sama seperti apa yang ada di layar kita pada hari ini. Pengertian naik itu artinya naik takhta sebagai raja, simbol kekuasaan dan pemerintahannya. Dia naik kembali ke surga, dia naik kembali kepada takhtanya dalam kerajaan surga. Mengapa dia meninggalkan takhtanya dan datang di bumi ini? Bukan karena kepentingannya, bukan karena kepentingan Allah. Tapi dengar, pada hari ini dia meninggalkan takhta kemuliaannya dan dia turun ke dalam dunia ini. Paulus berkata, dia mengambil rupa seorang hamba dan jadi sama seperti manusia. Dia mati hanya demi saudara dan demi saya pada hari ini. Dan setelah dia melakukan semuanya itu, dia kembali kepada takhtanya. Lalu Alkitab berkata kalau naik itu artinya Allah telah naik, menunjukkan kehadirannya dalam kemenangan. Seperti saat tabut perjanjian dibawa di tempat tinggi ke bait Allah, ada sukacita yang sangat besar. Dan dalam konteks pemahaman Kristen, ayat ini sering dihubungkan dengan kenaikan Kristus ke surga, dan ia yang telah naik akan datang kembali. Puji Tuhan saudaraku, pengharapan-pengharapan yang kita hadapi dalam hidup ini tidak akan sama dengan pengharapan di dalam Kristus. Karena dia berjanji, dia tidak pernah bohong. Mungkin kita punya teman pernah berjanji kepada kita, tapi ada waktunya diingkari janjinya. Tapi percayalah ayat yang dia bacakan dalam penuntun ibadah tadi. Aku pergi dan aku akan datang kembali. Hanya kita tidak tahu bila mana dia akan datang kembali. Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Hal yang kedua, signifikansi yang kedua pada hari ini. Signifikansi perpisahan yang mengandung fakta sejarah. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-9 berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari mereka pada waktu itu. Ini fakta sejarah yang tidak bisa ditolak, saudara. Yohanes pada waktu dia ada di Pulau Patmos ketika dia berusia 90 tahun. Dia menulis dalam pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 4. Apa yang kami dengar dari telinga kami, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami raba dan kami sentuh tentang pribadi Kristus itu, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Dan tidak ada seorang pun filosofi di dunia ini yang berani membantah bahwa kenaikan Kristus itu bukan fakta sejarah. Alkitab menjelaskan itu kepada kita semua dan kita tahu kalau hari ini kita merayakannya. Hari ini kita bersyukur, kita dibawa untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menari bersama-sama, melompat bersama-sama. Yang main musik itu penuh konsentrasi, yang main tamborin pun penuh konsentrasi. Kita yang duduk hanya senyum-senyum saja, saudara. Duduk sampai keringat baru pulang hari ini. Sama seperti mereka yang main tamborin dan keringat. Saudara, ini fakta sejarah, signifikasi tentang perpisahan itu. Berbicara tentang fakta sejarah yang tidak dapat ditolak. Satu-satunya buku yang relevan untuk semua suku, untuk semua budaya, yang relevan dan setiap waktu adalah Alkitab itu sendiri. Dan Alkitab yang kita punya, yang kita renungkan setiap waktu itulah yang menolong kita untuk melihat bagaimana tentang fakta sejarah yang ada di dalam Yesus. Saudara sekalian, menjelang perpisahan ada diskusi pada waktu itu. Ada pembuktian fakta dari Yesus kepada murid-muridnya. Saya pada waktu merenungkan ini saya meneteskan air mata. Andaikan pada waktu itu saya Andreas. Andaikan waktu itu saya Yohanes yang saudara sepupu dengan Tuhan Yesus.
Ingat pada malam terakhir waktu dia makan bersama-sama dengan mereka. Yesus bilang, di antara kamu sekalian ada seseorang yang akan menyerahkan aku dengan 30 keping perak. Yohanes sandar di dada Yesus dan dia tarik bajunya Yesus lalu berkata, siapakah yang guru maksudkan bahwa dia akan menyerahkan engkau dengan 30 keping perak? Kalau malam itu Yesus menunjuk kepada Yudas yang pada akhirnya dia menggantungkan dirinya dan dia mati dengan tidak terhormat. Maka Yohanes akan bangun dan berkata, kurang ajar kamu. Bukankah ada begitu banyak orang di Israel, tapi kalau kamu dipilih, teganya kamu disebut sebagai bendahara. Mungkin kau juga salah menggunakan keuangan itu, tetapi itu tidak dituntut. Namun kau harus masih rakus dan menjual gurumu dengan 30 keping perak. Saudara sekalian yang kekasih, ada diskusi, ada sesuatu yang hangat pada waktu itu. Dan kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 8, 5 sampai dengan 7. Ada salah satu hal yang dipertanyakan murid-murid pada waktu itu. Tuhan, bila mana akan terjadi pemulihan bagi Israel? Pertanyaan mereka itu bukan berbicara tentang spiritualitas, tetapi pertanyaan mereka pada waktu itu berbicara tentang Israel merdeka secara jasmani. Tetapi kita semua tahu bahwa Israel baru merdeka tahun 48 setelah Indonesia merdeka 3 tahun. Yesus berkata kepada mereka bahwa penderitaan itu telah selesai. Kristus membuktikan bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dalam penampakan dirinya ia mengajar tentang kerajaan Allah. Saudara, ini hal yang sangat penting. Kalau kita di gereja, kalau dari mimbar, kalau kita pergi, hanya ada 2 hal yang kita sampaikan dalam berita proklamasi kita. Yang pertama adalah siapa yang kita beritakan. Dan yang kedua, apa yang dikerjakan oleh siapa yang kita beritakan. Yang kita beritakan itu adalah Kristus. Dan yang dikerjakan itu adalah karya keselamatannya. Karena itu, Yesus menjelaskan kepada mereka tentang arti kerajaan Allah. Dunia akan berakhir, kita tidak tahu. Kemegahan dunia ini akan berakhir satu kali kelak. PBB berusaha untuk bisa memperdamaikan seluruh dunia. Benyamin Netanyahu pernah berkata, dalam salah satu konferensi Benyamin Netanyahu pernah berkata, kami akan berperang sampai tidak ada orang Israel, baru kami akan berhenti dan mati di tempat ini. Apa artinya? Bahwa mereka berusaha untuk mempertahankan apa yang benar menurut mereka. Tetapi bangsa-bangsa melihat itu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan mereka. Namun saya percaya, kalau raja di atas segala raja itu akan kembali, dunia akan menjadi aman. Kalau dia akan kembali, akan damai dalam diri kita. Kalau dia akan kembali, peperangan itu akan berakhir. Kalau dia akan kembali, sukacita dan damai sejahtera akan terjadi di dalam diri kita. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, frasa Yunani untuk terangkatlah ia adalah dari bentuk kata ini. Bentuk pasif dari kata kerja, aipairo, yang berarti diangkat ke atas. Secara fisik, berarti diangkat ke dalam kemuliaan. Signifikansi kenaikan Kristus adalah misi Kristus telah berakhir. Semua yang dia buat itu telah selesai. Tidak ada lagi, tanggung jawabnya itu sudah selesai. Bapa siap menerimanya kembali. Kristus kembali sebagai Imam Agung, pendoa bagi umatnya. Hari ini saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Ada waktu kita berdoa bagi teman, ada waktu kita berdoa bagi sahabat dan sebagainya. Tapi ada kalanya mungkin kita lalai. Kita punya Imam Agung yang sudah naik ke surga dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pendoa syafaat buat kita sekalian. Amin. Bersyukurlah karena kita punya Tuhan seperti itu. Bersyukurlah karena kita menyembah Allah yang bukan almarhum. Banyak orang menyembah. Pluralisme itu mengajarkan kepada dunia. Mereka punya penyembahan-penyembahan. Tetapi konsep penyembahan mereka menyembah Allah yang Allah mereka temukan dalam cara berpikir mereka. Tetapi Allah itu pada akhirnya dia mati dan belum pernah bangkit. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengenal Allah yang benar-benar mati di dalam Kristus. Tapi dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Hal yang terakhir. Kalau terakhir mau pulang sudah. Ini yang terakhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, signifikansi kenaikan Kristus dan hubungan dengan gereja dalam Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Apa hubungannya? Kalau nggak ada hubungan nggak usah datang. Ayo pulang kita, opatalo pulang kita 2.
Kalau tidak ada hubungan, mari kita pulang. Tapi ada hubungannya, amin. Gereja ada oleh karena Kristus. Yesus berkata kepada Petrus, karena pengakuanmu, maka di atas batu karang ini aku mendirikan gereja. Gereja berdiri di atas batu karang, yaitu Kristus. Dan alam maut tidak akan menguasai mereka. Sekalipun ada tantangan, penderitaan, dan persoalan yang kita hadapi. Tapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai kita seperti yatim piatu. Hal yang ketiga dalam renungan kita pada hari ini, signifikansi kenaikan Kristus hubungan dengan gereja. Yang pertama, kenaikan Kristus sebagai manifestasi kuasa Allah. Ayat yang ke-19 sampai dengan 20 adalah tentang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya. Bukan hanya percaya, tetapi prinsip yang dipakai oleh NIV Study Bible, trust to Him. Percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Dia. Ada orang bisa percaya dengan mulutnya, tapi hatinya tidak percaya kepada Tuhan. Ada orang yang bisa percaya dengan keturunannya sebagai orang Kristen, tapi karakternya bukan orang Kristen. Ada orang yang bisa ada di dalam gereja, tapi dia tidak mempercayakan hidupnya. Belief dengan trust to Him itu berbeda. NIV Study Bible berkata, ketika kau mempercayakan hidupmu, waktu kau percaya kepada Dia, percayakan hidupmu ke dalam tangannya. Percayakan keluarga dalam tangannya. Percayakan anak-anak, menantu dan cucu dalam tangannya. Percayakan semua pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Beri itu kepadanya. Karena itu saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita. Diperhatikan dalam kebangkitan dan kenaikan Kristus. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya hidup kembali, tetapi juga ditinggikan di atas segala sesuatu sebagai Raja yang penuh dengan kuasa. Dia bukan hanya sekedar hidup, memang dia hidup kok. Tetapi dia melakukan, semuanya dilakukan menunjukkan tentang memiliki kuasa yang luar biasa. Saudara sekalian yang kekasih, hal yang berikut adalah yang kedua, Kristus sebagai kepala dari gereja. Ayat yang ke-22 berkata bahwa Allah telah menempatkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala yang ada. Artinya, Kristus memerintah demi kepentingan gereja. Gereja tidak berjalan sendiri. Ia dipimpin, dipelihara oleh Kristus yang berkuasa melalui kemenangan, kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Ini salah satu janji yang luar biasa. Aku pergi tapi aku akan datang kembali. Tapi sebelum kedatangannya dia mengutus Roh Kudus itu datang. Istilah pengutusan Roh Kudus itu dikemukakan dalam Injil Yohanes. Itu berbicara tentang Parakletos. Waktu kita berbicara tentang Parakletos, artinya dia hadir. Dia menyertai, dia mengubah cara berpikir kita. Dia menuntun kita ke dalam kebenaran. Dan dia berusaha menolong kita untuk kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu signifikansi bagi gereja. Signifikansi bagi gereja ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pengharapan dan otoritas. Gereja menjalankan misinya bukan dengan kelemahan, tetapi dengan kuasa Kristus yang telah ditinggikan. Hari ini kita bisa melayani saudara. Satu ketika saya naik di atas pesawat, itu Lion Air. Berapa kali saya naik pesawat ketemu dengan pramugari itu. Lalu pramugari itu datang dengan saya, Bapak mau kemana? Kok setiap saat kami jumpa Bapak? Saya bilang, saya ada bisnis. Oh, Bapak orang kaya? Ya. Saya bilang begitu. Ya, jangan saudara bilang ini pendeta juga penipu. Lalu setelah itu saya bilang begitu, dia pergi di kamar. Lalu dia ambil parfum. Kalau Bapak orang kaya, belilah parfum ini Pak, katanya. Saya bilang, saya ada parfum. Enggak, kalau begitu yang ini untuk ibu. Ibu juga enggak pakai itu, dia punya lain, saya bilang begitu. Lalu dia tanya saya, Bapak usahanya apa? Saya bilang, saya usaha kayu. Oh, Bapak kayu? Dari mana? Kalimantan. Kayu yang bagaimana itu Pak? Saya bilang kayu salib. Langsung dia tinggalkan saya, dia pergi dan tidak mau datang lagi. Dia bilang, oh ini Bapak ini sedang menginjili saya. Dia tidak ketemu saya lagi. Saudara, kalau kita kemana-mana, misi yang kita lakukan bukan karena kita, tapi karena kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa melakukan semuanya itu. Signifikansi bagi gereja adalah identitas dan fungsi. Sebagai tubuh Kristus, gereja dipanggil untuk mewakili dan melanjutkan karya Kristus di dunia dengan Kristus sebagai kepala yang membimbing kita. Ini ada tanggung jawab.
Layanilah Tuhan sesuai dengan karunia. Kalau DBPJ itu ada batas waktu. 1 periode, 2 periode, 3 periode. Tapi usahakan temukan karuniamu. Kalau Anda menemukan karuniamu, walaupun kamu tidak jadi pejabat gereja, Anda akan melayani Tuhan. Orang yang suka senyum-senyum itu, coba pasang mereka di pintu sana. Orang akan datang terus. Tapi bukan berarti jalan sendiri-sendiri senyum-senyum di hutan sana. Orang bilang ini orang perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi orang yang ramah, tamah, tempatkan orang. Dia punya kemampuan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga adalah jaminan kemenangan. Karena Kristus berkuasa atas segala sesuatu, gereja dapat dipercaya kemenangan rohani yang dijanjikan sekalipun menghadapi tantangan di dunia ini. Kita menghadapi tantangan itu biasa, saudara. Biasa. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah menangis. Kalau saya menyampaikan berapa kali saya menangis, tidak pernah dihitung berapa kali menangis. Ibu Wasti yang tahu, 36 tahun dia tahu kapan menangis, kapan tertawa, kapan marah, kapan makan, kapan jalan, dan sebagainya. Satu ketika kami mau jalan, saya bilang, ayo jalan, saya sudah pakai jas begini. Dia masih, oh jalan saya. Baru dia bilang, waktu pemberkatan 3 katanya, setia dalam segala hal. Orang masih pakai badak, sudah jalan. Saya bilang, iya, tunggu kamu, tapi jemaat tunggu, saya mau khotbah di sana. Dan lain kali tidak pernah dia buat lagi untuk yang kedua kalinya. Saudara sekalian yang kasih, kita mau lihat kesimpulan pada hari ini. Mari kita lihat kesimpulan. Kenaikan Kristus ke surga meneguhkan kedudukannya sebagai Raja dalam Imam Agung dan Imam Agung. Menjamin kehadiran Roh Kudus, memberikan pengharapan akan kemuliaan kekal bagi orang percaya. Dan menunjukkan pemisahan antara natur manusia dan ilahi dalam Kristus. Semua ini menunjukkan bahwa keselamatan telah digenapi dan gereja kini hidup dalam terang kemenangan Kristus yang dimuliakan. Dia telah naik, saudara, tapi dia memberikan kepada kita pengharapan. Dia telah naik, tapi dia berjanji akan datang kembali. Karena itu, saudara sekalian yang kekasih, signifikansi keselamatan dari kenaikan Kristus dapat disimpulkan sebagai berikut. Mengandung makna profetik dalam 3 bagian tadi ya. Mengandung makna profetik, yakni berita kenabian yang relevan sepanjang masa. Perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Akan diberitakan terus sampai Kristus akan datang. Itu berbicara tentang berita kenabian, profetik yang bekerja, yang terus disampaikan sepanjang masa. Tidak ada orang yang hari ini dia berkata bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Nanti kalau dia mati, nanti dia cucu dia beritakan itu, dia ubah lagi itu. Enggak ada. Semuanya sama. Yang kedua, dalam kesimpulan yang kedua, mengandung fakta sejarah, yakni merujuk pada para penulis Injil yang memberikan laporan dan kesaksian yang sama. Benar ada kok. Kami makan sama-sama dengan dia. Kami tidur bersama-sama dengan dia. Kami tahu. Pernah saya mengajar mahasiswa pernah tanya kepada saya. Semua, Yesus itu Allah. Iya. Yesus itu manusia. Iya. Mana WC-nya Tuhan Yesus? Alkitab tulis katanya. Saya bilang, ingat saja mau berak kamu. Saya bilang, Alkitab berkata dalam Injil Yohanes, kalau semua peristiwa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, tidak ada kitab yang mampu menulis semuanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, semua ada yang tidak bisa ditulis karena itu tidak mengandung dengan iman, tidak ada kaitan dengan iman. Yang tertulis dalam Alkitab itu ada hubungan dengan iman kita sebagai orang percaya. Karena itu hari ini kita merayakan fakta sejarah. Dia benar-benar telah naik dan dia akan datang kembali. Yang ketiga, dalam kesimpulan yang ketiga adalah mengandung makna relasi yang memiliki kedalaman teologis dan spiritual dalam iman Kristen dan baik gereja sebagai tubuhnya di sepanjang masa. Ada relasi. Relasi antara satu dengan yang satu. Antara tubuh Kristus dan juga relasi antara Bapa dengan gerejanya. Mari kita perhatikan aplikasi pada hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara sedia. Karena kita telah menerima jaminan keselamatan untuk hidup kekal. Ya, kita ada di sini merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Hanya salah satu hal yang sangat penting. Kita bersyukur karena kita menerima jaminan keselamatan untuk kekekalan. Yang kedua adalah karena kita percaya bahwa Kristus terus bersyafaat bagi kita pada segala waktu. Dia pendoa syafaat. Dia ada di sorga, tapi dia sedang berdoa untuk kita. Karena dialah pengantara kita dan kita memiliki keyakinan
bahwa Kristus akan datang kembali menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Yang terakhir, saudara, dengarlah pesan Yesus pada hari ini. Ya, pesan Yesus buat kita pada hari ini. Buat Bapak Ibu, buat saya. Sabarlah dalam penantian. Kita tidak tahu dia naik dan kapan dia akan datang. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sabar tapi bukan jadi penonton. Sabar tapi bukan menonton dan mengkritik orang lain. Khotbahnya kok begitu sih? Pimpin pujiannya kok begitu? Menarinya kok begini? Coba kamu gantian menari. Bunyi ini bunyi. Tuh di sini. Dia akan datang. Sabarlah dalam penantian. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Apa yang Tuhan beri kepada kita untuk kita melayani, temukanlah itu dan melayani. Karena aku pergi, kata Yesus, tetapi aku akan datang kembali untuk menjemput engkau. Janganlah gelisah hatimu, hai sobatku yang setia. Jangan gelisah, dia akan pergi dan dia akan datang kembali. Tapi hal yang paling penting adalah kita sabar dalam penantian kita. Kita perlu menunaikan tugas pelayanan kita. Di rumah tangga kita, di tempat di mana kita berada, dalam semua situasi, saya selalu berkata, kalau Tuhan mengizinkan saudara itu menjadi orang Kristen yang bekerja di satu tempat, dan semuanya itu orang-orang yang tidak seagama, itu artinya bahwa Tuhan mengizinkan Anda menjadi berkat di tempat itu. Tunaikanlah tugas pelayananmu, karena dia yang pergi, dia yang telah angkat ke sorga, akan datang kembali. Sabarlah, hai hambaku yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya ada satu kata dan kalimat yang jadi berkat bagi gereja-Mu pada hari ini. Engkau telah naik dan Engkau telah kembali kepada Bapa di surga. Tapi Engkau sedang bersyafaat untuk kami dan Engkau berjanji Engkau akan datang kembali. Ajarlah kami untuk menanti dengan penuh kesetiaan. Di dalam masa penantian kami menunaikan tugas yang Tuhan beri kepada kami. Dalam penggembalaan, dalam penginjilan, dalam pelayanan apa saja, kami akan bertanggung jawab menunaikannya sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai respon dari firman Tuhan yang sudah kita terima. Saya persilahkan. Ya baik, BPJ maju ke depan, kita menjalankan persembahan. Sebelumnya kita, Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama angkat. Kita akan berdoa dulu. Bapa yang baik, terpujilah Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, berkati tangan-tangan telah mengangkat ini, sebagai ucapan syukur kami atas kenaikan-Mu, karena kami berpengharapan Engkau akan kembali dan datang kembali, menjemput umat-Mu dan saleh-saleh-Mu. Terimalah persembahan kami ini, biarlah gereja-Mu di tempat ini bisa mempergunakan untuk memperluas, memperpanjang pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami berikan persembahan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rayakan kenaikannya. Kematiannya
Shalom. Nama Tuhan, kiranya Tuhan melekatkan satu patah kata saja dalam hati saudara lewat khotbah hari ini. Lumayan panjang ya. Yang saya ingat cuman judulnya, temanya. Signifikansi kenaikan Kristus untuk keselamatan kita. Oh, itu dia. Ini memang Pak dosen luar biasa mengajarnya. Ini mahasiswanya keblinger ini. Semoga Roh Kudus menyematkan satu patah kata di hati kita. Amin. Kenaikan Kristus menyiapkan tempat bagi kita. Dan kalau sudah siap, kita pulang. Saya sudah siap pulang, sudah sampai di depan rumahnya Pak Paul, cuman saya enggak lihat rumahnya dihalangi itu. Ada orang keluar, ibu mau pulang? Iya, rumah ibu belum siap, bapak ada di dalam. Terus saya sadar. Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah siap, aku akan panggil kamu pulang. Sebelum dia panggil pulang tugas kita tadi, harus apa Pak Nuban? Tunaikan tugas. Mantap. Tunaikan tugas. Karunia apa yang kita punya? Itu yang kita kerjakan. Tidak usah tunggu jadi majelis, tidak usah tunggu jadi pendeta. Kerjakan karunia yang sudah Tuhan beri sampai ia datang menjemput kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sudah mengingatkan kita. Bawa ini pulang. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang saya bilang nau-nau, tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, tanggal 8 hari Minggu itu masih besok tanggal 1 ya. Ingat, itu juga hari istimewa. Hari Minggu karena Yesus bangkit, kita ibadah Minggu. Hari Minggu karena pencurahan Roh Kudus, kita ibadah. Nah, hari Minggu besok tetap ibadah 2 kali. Jadi pagi jam 7 ada, yang saudara yang kerja siang bisa datang pagi. Tapi tanggal 8 saya ingatkan dari sekarang, hanya 1 kali ibadah. Jam 9 saja seperti hari ini. Jadi jangan saudara datang pagi-pagi, ya, tidak ada di sini. Jadi ingat, sampai kalau saudara siap, sampai tanggal 8 nanti kalau yang bisa ambil doa puasa. Karena itu kita memperingati hari Pentakosta. Dicurahkannya Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Baik, terima kasih untuk hambanya Pak Nuban yang sudah memberitakan firman hari ini. Tuhan memberkati, dan buat jemaat semua yang sudah mendengarkannya, taruhlah firman itu di hatimu. Saya menyambut saudara kita yang baru pertama kali hadir. Ini keluarga besarnya Pak Anggra. Boleh berdiri Bapak? Puji Tuhan. Jangan cepat-cepat duduk. Belum dilihat ini. Putrinya yang menikah yang mana Bapak? Oh, itu suaminya? Oh, oke. Baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tolong saudara yang dekat ucapkan selamat datang bagi saudara kita. Iya. Silakan duduk Bapak. Nanti kita akan akhiri ibadah kita dan saya akan doakan sebelumnya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Setiap kali Bapak Ibu beribadah ada berkat yang Tuhan sediakan. Dia memiliki kuasa di atas segala kuasa. Semua kuasa yang lain tunduk di bawah kuasanya.
Mari kita ungkapkan dulu pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum saya mengucapkan doa berkat, saudara yang sakit, letakkan tanganmu di dada. Semua bentuk penyakit. Dia namanya berkuasa di atas segala kuasa yang lain. Semua kuasa yang lain tunduk di bawah nama itu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, kamu penyakit apapun, saudara sebut penyakit yang ada di dalam tubuh saudara. Yang sudah disebutkan itu, aku perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pergi menuju kaki salib Tuhan Yesus dan jangan datang lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh perkataan Tuhan Yesus, engkau sembuh. Terimalah kesembuhanmu dengan iman. Sekarang saya akan mendoakan keluarga Bapak Anggra. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati Daniel dan Fania yang baru saja dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Tuhan, hamba memohon berkat-Mu turun atas kedua pasangan ini. Oh Tuhan, kiranya mereka tumbuh menjadi pasangan yang takut akan Tuhan sampai maut memisahkan mereka. Terima kasih untuk kehadiran keluarga ini di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau mendukung keluarga ini sehingga mereka menjadi kuat di dalam iman. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setiap perkataan Tuhan dapat engkau percayai. Karena Allah bukan Allah yang berdusta. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan berkatilah jemaat ini berlimpah-limpah. Perluaslah daerah pelayanan mereka, jangkauan dan kemampuan mereka untuk bekerja. Tangan-Mu yang perkasa menyertai mereka. Sakit, penyakit, malapetaka, kecelakaan, orang jahat, roh-roh jahat menjauh dari kemah-kemah mereka. Apa saja yang diusahakan oleh tangan mereka, jadikanlah itu berhasil. Keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya disertai dengan berkat Tuhan yang berlimpah. Dibukakannya bagimu pengertian-pengertian baru tentang firman-Nya, sehingga hatimu melekat kepada Sang Firman dan batinmu, rohmu siap melakukannya. Berkat ini turun atasmu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang percaya katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
dalam hidupmu.